Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari semantik. Apa itu semantik? Kata semantik dalam bahasa Indonesia. Jika dalam bahasa Inggris yaitu semantics. Adapun dalam bahasa Yunani yaitu sema. Kata benda yang berarti tanda atau lambang. Semantik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jadi, dalam arti lain dapat dikatakan bahwa semantics adalah pembelajaran tentang pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika penggunaan praktis oleh komunitas pada konteks tertentu. Tujuan mempelajari semantik. Tujuan mempelajari semantik bagi wartawan atau reporter agar lebih memudahkan dalam memilih dan mengolah kata yang tepat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tujuan mempelajari semantik bagi masyarakat awam untuk mengetahui makna dalam bahasa yang diucapkan agar mereka dapat paham dengan apa yang diucapkan oleh orang lain. Sebagai manusia bermasyarakat, tidak mungkin mereka bisa hidup tanpa memahami alam sekeliling mereka yang berlangsung melalui bahasa. Bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra pada suatu universitas, tujuan mempelajari semantik akan banyak memberi bekal pengetahuan yang bersifat teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya, atau menganalisis bahasa tertentu yang mungkin sedang ditelitinya. Sedangkan bagi seorang guru atau calon guru, baginya tujuan mempelajari semantik bersifat ganda, karena selain sifatnya teoritis, juga bersifat praktis. Bersifat teoritis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari teori-teori semantik dengan sungguh-sungguh karena akan menolongnya memahami bahasa yang akan diajarkannya. Dikatakan praktis karena memperoleh berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa itu kepada murid-muridnya. Unsur-unsur semantik memiliki 3 unsur. Yang pertama, tanda dan lambang atau disebut dengan simbol. Tanda dan lambang merupakan 2 unsur yang ada dalam bahasa. Tanda dikembangkan menjadi sebuah teori yang dinamakan dengan semiotik. Semiotik memiliki 3 aspek yang berkaitan dengan ilmu bahasa, yaitu yang pertama, aspek sintaksis, yang kedua, aspek pragmatik, dan yang ketiga, aspek semantik. Selanjutnya, makna leksikal dan hubungan referensial. Leksikal ialah unsur yang melibatkan hubungan antara makna kata-kata yang akan dianalisis. Referensial ialah hubungan yang terdapat pada sebuah kata yang berhubungan antara kata, makna, dan sesuatu yang akan diacu. Selanjutnya, penamaan. Penamaan ialah suatu proses lambang atau simbol untuk menggambarkan suatu objek, proses, dan sebagainya. Nama atau label bisa digunakan untuk anak mulai belajar membaca atau mengenal sesuatu yang ia terima. Jenis makna. Yang pertama ada makna sinonim. Sinonim adalah satu kata dengan bentuk yang berbeda namun mempunyai arti makna yang sama. Sinonim juga sering disebut dengan padanan kata atau persamaan kata. Secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Contoh, Dita melihat neneknya meninggal dunia tadi malam. Maka, sinonim dari kata meninggal dunia adalah mati. Kemudian yang kedua ada makna antonim. Antonim adalah nama lain untuk benda lain pula. Antonim adalah kata-kata yang maknanya saling berlawanan satu sama lain. Antonim juga sering disebut dengan lawan kata. Merupakan lawan kata yang memiliki arti berlawanan terhadap suatu kata. Contoh, jarak antara lapangan sepak bola dengan rumahku sangat jauh. Maka antonim dari kata jauh adalah dekat.
Makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna yang memang sesuai dengan pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Denotatif juga sering disebut dengan makna umum. Contohnya, kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar. Bisa kita pahami bahwa kata kambing hitam di sini bermakna sebenarnya, yang artinya kambing hitam tersebut memang berwarna hitam. Makna konotatif. Makna konotatif adalah kebalikan dari makna denotatif, yang berarti bukan makna yang sebenarnya. Bisa juga disebut dengan makna kias atau makna tambahan. Contohnya, pejabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Bisa kita pahami bahwa kata kambing hitam di sini bukan makna yang sebenarnya, yang artinya kambing hitam adalah orang yang disalahkan. Makna polisemi adalah suatu kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Contoh, saya masih punya hubungan darah dengan keluarga Burani, yang artinya kesaudaraan. Peribahasa. Peribahasa merupakan kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya dan biasanya mengkiaskan maksud tertentu. Nah, peribahasa terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, bidal. Bidal merupakan jenis peribahasa yang mengandung peringatan, nasihat, sindiran, atau makna yang lainnya. Contohnya, ada budi ada talas, yang artinya setiap perbuatan baik ada ganjarannya dan setiap perbuatan jahat ada pula balasannya. Yang kedua, pepatah. Pepatah merupakan jenis peribahasa yang mengandung nasihat atau ajaran. Contohnya, genggam bara api biar menjadi orang. Artinya, lakukan segala sesuatu dengan kesabaran agar menjadi hasil yang maksimal. Yang ketiga, perumpamaan. Perumpamaan adalah ibarat, persamaan, peribahasa yang berupa perbandingan. Contohnya, bagai air di daun talas, yang artinya dikiaskan kepada orang-orang yang tidak tetap hatinya atau pendiriannya. Maksudnya mudah berubah pendiriannya. Yang keempat, ungkapan. Ungkapan merupakan sebuah kalimat atau kata yang digunakan untuk menerangkan makna kiasan dari sesuatu. Contohnya, kuda hitam, yang artinya pemenang yang tidak diunggulkan. Yang kelima, pameo. Pameo merupakan jenis peribahasa yang bisa dijadikan sebagai semboyan untuk memotivasi dan membakar semangat bagi para khalayak. Contohnya, maju terus pantang mundur, yang artinya jangan menyerah dan terus berjuang. Terima kasih.